Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Baiklah Bapak-bapak, saudara sekalian, anak-anakku yang dicintai karena Allah, marilah kita lanjutkan taklim kitab Riyadhus Shalihin bab ke-10. Kita sudah masuk bab ke-10 ya, yaitu tentang bersegera kepada kebaikan dan menganjurkan kepada orang yang menuju kebaikan supaya menghadapinya dengan sungguh-sungguh tanpa keraguan-raguan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka berlomba-lombalah engkau sekalian untuk mengerjakan berbagai kebaikan." Surat Al-Baqarah ayat 148. Allah berfirman, "Dan bersegeralah engkau sekalian menuju pada pengampunan dari Tuhanmu dan juga memasuki surga yang luasnya adalah seperti langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Surat Ali Imran ayat 133. Adapun hadis-hadisnya ialah sebagai berikut. Hadis yang ke-87 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Bersegeralah engkau sekalian untuk melakukan amalan-amalan yang bagus-bagus sebelum datangnya bermacam-macam fitnah yang diumpamakan sebagai potongan-potongan dari malam yang gelap gulita." Berpagi-pagi seseorang itu menjadi orang mukmin dan bersore-sore menjadi orang kafir. Ada lagi yang bersore-sore masih sebagai seorang mukmin tetapi berpagi-pagi telah menjadi seorang kafir. Orang itu menjual agamanya dengan harta dari keduniaan. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-88 dari Abu Sirwalah dengan yaitu Uqbah bin Al-Harits radhiyallahu anhu, katanya, "Saya bersembahyang di belakang Nabi Muhammad SAW di Madinah, yakni sholat asar. Kemudian setelah bersalam lalu berdiri bergegas-gegas, terus melangkahi leher orang-orang banyak untuk menuju ke salah satu bilik istrinya. Orang-orang banyak yang takut karena melihat bergegas-gegas beliau itu. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW keluar lalu menemui sahabat-sahabatnya itu, lalu mengetahui bahwa mereka itu benar-benar terheran-heran karena bergegas-gegasnya tadi. Beliau lalu bersabda, "Saya ingat pada sepotong emas yang ada di tempatku, maka saya tidak senang kalau benda itu mengganggu pikiranku untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu saya menyuruh supaya benda tadi dibagi-bagikan." Dan disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari yang lain demikian, "Saya meninggalkan di rumah sepotong emas dari hasil sedekah, maka saya tidak senang kalau sampai menginapkannya." Hadis yang ke-89 ketika dari Jabir radhiyallahu anhu, katanya, ada seorang lelaki berkata kepada Nabi Muhammad SAW pada hari perang Uhud,
bagaimanakah pendapat Tuan jikalau saya terbunuh? Di manakah tempatku? Nabi Muhammad SAW bersabda, dalam surga. Orang tersebut lalu melemparkan beberapa buah kurma yang masih di tangannya, kemudian berperang sehingga dia dibunuh mati syahid. Yang ke-90 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, ada seorang lelaki datang kepada Nabi lalu berkata, ya Rasulullah, manakah yang teragung pahalanya? Beliau bersabda, yaitu jikalau engkau bersedekah sedangkan engkau itu masih sehat dan sebenarnya engkau kikir, merasa sayang mengeluarkan sedekah itu karena takut menjadi fakir, dan engkau amat mengharap-harapkan untuk menjadi kaya. Tetapi janganlah engkau menunda-nunda sehingga apabila nyawamu telah sampai di kerongkongan lalu berkata, untuk fulan itu yang ini dan untuk si fulan ini yang itu, sedangkan orang yang engkau maksudkan itu telah memiliki apa yang hendak kau berikan. Hadis yang ke-91 dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW mengambil pedangnya pada hari perang Uhud, kemudian bersabda, siapakah yang suka mengambil pedang ini daripadaku? Orang-orang mengacungkan tangannya masing-masing, yakni setiap orang dari sahabat-sahabat itu berbuat demikian sambil berkata, saya. Beliau berkata lagi, siapakah yang dapat mengambilnya dengan menunaikan haknya? Orang-orang semuanya berdiam diri. Selanjutnya Abu Dujana, namanya sendiri Simak bin Asa, berkata, saya dapat mengambil pedang itu dengan menunaikan haknya. Pedang itu lalu digunakan oleh Abu Dujana untuk memenggal kepala-kepala kaum musyrikin. Yang ke-92 dari Jubair bin Adi, katanya, kita semua mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian kita mengadukan padanya perihal apa yang kita temui dari perlakuan Hajjaj, seorang panglima dari dinasti Bani Umayyah, dan dia adalah seorang zalim. Lalu Anas berkata, bersabarlah engkau sekalian, sebab sesungguhnya saja tidaklah datang sesuatu zaman, melainkan apa yang sesudahnya itu tentu lebih buruk daripada zaman itu sendiri. Demikian itu sehingga engkau sekalian menemui Tuhanmu. Ucapan semacam ini pernah saya dengar dari nabimu sekalian sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-98 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah engkau sekalian melakukan amalan-amalan yang baik sebelum datangnya 7 macam perkara. Apakah engkau sekalian menantikan engkau melakukan dulu, melainkan setelah tibanya kefakiran yang melalaikan, atau tibanya kekayaan yang menyebabkan kekurangan, atau tibanya kesakitan yang merusakkan, atau tibanya usia tua yang menyebabkan ucapan-ucapan yang tidak keruan lagi, atau tibanya kematian yang mempercepatkan lenyapnya segala hal, atau tibanya Dajjal, maka ia adalah seburuk-buruk makhluk gaib yang ditunggu. Atau tibanya hari kiamat, maka hari kiamat itu adalah lebih besar bencananya serta lebih pahit penanggungannya.
diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Yang ke-94 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda pada hari perang Khaybar, niscayalah bendera ini akan kuberikan kepada seseorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Allah akan membebaskan beberapa benteng musuh atau atas kedua tangannya. Umar berkata, saya tidak menginginkan keimarahan, kepemimpinan di medan perang, melainkan pada hari itu belaka kemudian saya bersikap untuk menonjolkan diri pada Nabi Muhammad SAW dengan harapan agar saya dipanggil untuk memegang bendera itu. Tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, lalu memberikan bendera tadi padanya, dan beliau bersabda, berjalanlah dan jangan menoleh lagi, sehingga Allah akan membebaskan benteng musuh atasmu. Ali berjalan beberapa langkah, kemudian berhenti dan tidak menoleh, kemudian berteriak, ya Rasulullah, atas dasar apakah saya akan memerangi para manusia? Rasulullah SAW menjawab, perangilah mereka sehingga mereka suka menyaksikan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Apabila orang itu telah berbuat demikian, maka tercegahlah mereka itu daripadamu, baik darah dan harta mereka, melainkan mereka haknya sedang hisab mereka itu adalah tergantung pada Allah. Keterangannya, maksud hadis di atas itu ialah bahwa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, seluruh pasukannya ialah memerangi manusia musyrik, yakni yang menyembah selain Allah atau yang tidak mempercayai adanya Allah serta keesaannya, dan tidak pula mempercayai tentang utusan Nabi Muhammad SAW. Tetapi apabila mereka suka mengikuti seruan agama Islam yang benar, sama sekali tidak boleh diganggu baik keselamatan jiwa ataupun harta mereka. Namun demikian, manakala hak atau ketentuan agama Islam menghendaki, boleh saja seseorang itu dibunuh seperti orang yang sengaja membunuh orang lain. Jadi sekalipun sudah masuk Islam, wajib pula dibunuh sebagai kisos atau balasan pembunuhannya. Demikian pula seperti dipotong tangan karena mencuri yang sudah mencapai batas untuk bolehnya dipotong, ataupun diberi hukuman pukul, didera, serta dirajam menurut ketentuannya sendiri-sendiri. Jika melakukan perzinahan dan lain-lain lagi, inilah yang dimaksudkan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Kecuali dengan haknya mengenai hisab atau perhitungan amal perbuatan mereka adalah menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu dimaklumi bahwa golongan ahlul kitab, yakni kaum yang beragama Nasrani atau Yahudi, tidak boleh secara langsung diperangi. Mereka diperbolehkan memilih salah satu di antara dua hal, yakni membayar pajak. Ini adalah pilihan yang pertama. Jika mereka suka melaksanakan itu, mereka pun wajib dilindungi keselamatan diri dan hartanya.
Tetapi jika enggan, maka pilihan kedua boleh dilaksanakan, yaitu boleh diperangi. Demikian Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang bercinta karena Allah, kaji kita pada malam hari ini mengenai mengupas atau membacakan kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kita itu bersegera dalam berbuat kebajikan itu memang diperintahkan. Karena umur usia ini kita tidak tahu kapan kita akan mati. Setelah mati pun kita tidak akan kembali lagi. Dan kalau itu kita rugi, maka rugi selama-lamanya. Itulah berbuat baiklah, insya Allah kebaikan itu akan menjadikan pahala yang besar di sisi Allah setelah kita mati. Dan jangan sampai seperti orang-orang kafir nanti dia akan berucap di akhirat, dia akan berucap nanti, ya laitani kuntu turaba, ya wahai seandainya dulu aku jadi debu saja. Dia nyesal karena begitu melihat pahala sedekah, ya begitu besarnya pahala sedekah, walaupun di rumah ya sedekah itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit ya. Jadi tadi dijelaskan dalam hadis bahwa jadi kita itu bersegera dalam sedekah walaupun ini kita kadang-kadang ini untuk anak, untuk ini ya. Nah setelah itu kita mati, nggak ada lagi amal, nggak ada lagi pahala sedekah. Dan nanti orang-orang yang berbuat baik maupun orang-orang yang berbuat jahat kafir pun juga nanti pada menyesal. Orang-orang berbuat baik, orang-orang yang soleh menyesalnya kenapa dulu nggak sedekah yang banyak gitu kan. Nyesal, yang mati syahid pengen hidup lagi, menyesal. Karena apa? Pahala mati syahid itu besar sekali. Dia pengen hidup lagi, pengen perang lagi. Ya. Yang melihat pahala sedekah pengen hidup lagi, pengen sedekah lagi yang banyak. Nah, kalau kita lihat di Mekah itu banyak orang-orang yang nggak takut miskin bersedekah. 1 kontainer disedekahkan untuk orang-orang. Ya. Nah kita alhamdulillah sudah mulai banyak ini setiap hari Jumat itu kan pada sedekah. Tapi jangan hari Jumat aja, dikhususkan untuk sedekah. jadi tiap hari Jumat. Jadi dan nanti pun orang-orang kafir pasti nyesal ya laitani kuntu turaba. Dan orang yang soleh pun yang sering sedekah pun minta dihidupkan lagi supaya banyak sedekah. Nah itulah, jadi marilah sama-sama kita bersegera bersedekah. Sedekah itu bisa dengan, kalau tidak sanggup dengan uang ya dengan tenaga ya, dengan bantuan fisik. Pokoknya sedekah itu dalam keadaan lapang pun dalam keadaan sempit kita wajib bersedekah. Nah ini dia keutamaannya kita bersegera dalam berbuat kebajikan ya. Dalam seperti ini taklim ini insyaallah kita lanjutkan tiap malam Kamis ya. Nah malam Kamis kita lanjutkan taklim untuk walaupun mungkin kita sudah tahu, sudah sering membaca, kita mengulang-ulang lagi agar refresh, agar pada saat dalam kita menjalankan ibadah itu sesuai dengan tuntunan ittiba daripada Nabi Muhammad SAW, juga agar kita tidak mudah tergoda oleh setan. Ya ini setan itu tidak putus asa menggoda manusia, Bapak Ibu sekalian. Ya, setan iblis itu menggoda dengan 1000 kebajikan tapi 1 kejahatan. Satunya ini yang menghapus seluruh amal. Niat bukan karena Allah, kita sedekah bukan karena Allah, terhapus amalnya. Sholat bukan karena Allah, juga tidak dianggap sholatnya. Nah ini dia, kita harus berhati-hati dalam beramal. Niatkan semua itu lillahi ta'ala, mendengarkan ta'lim lillahi ta'ala ya, bukan karena ada sipulan, ada ininya, ada itunya dan segala macam ya. Insyaallah mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam berbuat kebajikan. Kita tidak tahu kapan malaikat menjemput ruh kita, maka dari itu kita perbanyak amal-amal soleh. Jangan dibuka peluang untuk menghapus amal-amal soleh. Demikian Pak dan saudara sekalian, adik-adik semua, mudah-mudahan adik-adik ini yang aku cintai menjadi hamba-hamba Allah yang soleh ya, anak-anak ini ya, anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan, kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.